Kita bayangin dulu posisinya Princess Nymeria saat itu. Dia ada di Nyssar, jauh di hulu Rhoyne, dan tiba-tiba kabar paling buruk datang ke telinganya. Prince Garin kalah total, bukan kalah biasa, tapi kalah yang bikin peradaban runtuh. Kroyane dan Sarmel jatuh, penduduknya diperbudak, dan Nymeria sadar satu hal, ini bukan akhir dari perang, ini baru awal bencana. Kota berikutnya pasti Nyssar. Valeria nggak bakal berhenti. Dan di titik ini, Nymeria nggak mikir soal balas dendam atau kehormatan. Yang dia pikirin cuma satu, gimana cara nyelamatin bangsanya. Masalahnya, hampir semua laki-laki usia tempur udah ikut Garin, dan mereka semua mati. Jadi yang tersisa di kota itu kebanyakan perempuan, anak-anak, dan orang tua. Ini penting karena dari sini kelihatan banget keputusan Nymeria bukan keputusan ratu perang, tapi ratu pengungsi. Dia ngumpulin semua kapal yang masih tersisa di Rhoyne, gak peduli besar atau kecil, layak pergi ke laut atau enggak. Pokoknya yang paling penting kapal itu bisa mengapung dan juga bisa dipakai. Dari mulai kapal dagang, perahu nelayan, tongkang, rakit, semuanya diisi penuh sama orang-orang yang masih hidup. Terus mereka berangkat menyusuri Rhoyne hingga sampai ke hilir. Dan ini bukan perjalanan heroik dengan musik megah, tapi itu merupakan perjalanan horor. Mereka lewat kota-kota yang udah jadi puing-puing, masih berasap, ladang penuh mayat, sungai yang dasarnya dipenuhi bangkai manusia yang mengambang. Airnya tersumbat jasad yang sudah membengkak. Kamu bisa kebayangkan gimana baunya, suasananya, dan trauma mentalnya? Ini bukan eksodus yang terencana, ini pelarian dari kiamat. Nymeria cukup cerdas buat menghindari Volantis. Dia tahu kalau mereka lewat jalur utama, nasibnya bakal sama. Mereka bakal langsung diperbudak. Jadi dia pilih jalur sungai yang lebih tua, lebih sepi, sampai akhirnya mereka keluar ke Summersea, di tempat di mana dulu Sarhoy berdiri. Dari sinilah legenda besar itu dimulai. Katanya, Nymeria membawa 10.000 kapal ke laut. 10.000, angka yang gila. Tapi beberapa penulis sejarah kayak Beldekar bilang angka ini lebay. Mungkin sampai 10 kali lipat dari kenyataan. Tapi jujur aja, mau 2.000 atau 5.000 kapal, itu tetap absurd. Dan yang bikin ngeri, mayoritas kapal itu sebenarnya nggak cocok buat laut terbuka. Itu perahu sungai. Cuma sekitar 1 dari 10 kapal yang beneran layak buat nerjang ombak lautan. Perjalanan laut pertama langsung jadi mimpi buruk. Badai pertama langsung menghantam, dan lebih dari 100 kapal akhirnya tenggelam. Bukan rusak, tapi kapal-kapal itu hilang. Orang-orangnya ikut tenggelam, yang lain ketakutan, muter balik, dan nasib mereka malah lebih parah karena ditangkap budak dari Volantis. Ada juga kapal yang tertinggal, kepisah, dan gak pernah terdengar kabarnya lagi. Pelan-pelan, armada Nymeria ini terkikis, bukan karena perang, tapi karena laut itu sendiri. Sisa armada akhirnya nyampe ke Basilisk Isle. Mereka berhenti buat ambil air dan bekal. Mungkin berharap bisa napas sebentar. Tapi Essos bagian selatan itu nggak pernah ramah. Mereka ketemu Corsair King dari X-Isle, Talon, dan Howling Mountain. Biasanya mereka saling bermusuhan. Tapi begitu lihat armada pengungsi ini, mereka semua kompak. Rhoynar diserang, kapal dibakar, ratusan orang diculik jadi budak. Dan disinilah momen penting soal karakter Princess Nymeria. Setelah itu, para Corsair ini nawarin perdamaian. Mereka boleh menetap di Isle of Thuds asal nyerahin kapal mereka dan tiap tahun ngirim upeti 30 gadis perawan dan bocah lelaki tampan ke masing-masing raja bajak laut. Buat sebagian pemimpin, ini mungkin kelihatan kayak kompromi. Tapi Nymeria tolak mentah-mentah. Buat dia, hidup tapi diperbudak pelan-pelan itu bukan keselamatan. Akhirnya mereka berlayar lagi, kali ini dengan harapan ke Sotorios. Secara teori, benua ini kaya, banyak emas, permata, dan juga kayu langka. Tapi teori itu beda jauh sama kenyataan. Beberapa Rhoynar menetap di Basilisk Point, yang lain di sekitar Zamoyos, daerah rawa penuh pasir hisap, buaya, dan pohon setengah tenggelam. Nymeria berdiri menetap Zametar, koloni Giscari yang udah lama ditinggalkan. Sementara sebagian orang nekat ke reruntuhan Yen, kota Siklop yang udah terkenal angker. Masalahnya, Sotorios itu bukan cuma berbahaya, tapi mematikan secara perlahan. Panas lembabnya bikin mental hancur, lalat dan serangga nyebarin penyakit kemana-mana. Green Fever, Dancing Plague,
Blood Boils, Weeping Shore, sampai Sweet Root. Anak-anak dan orang tua mati duluan, sungainya pun beracun, penuh ikan karnivora dan cacing kecil yang bertelur di daging manusia. Bahkan mandi aja bisa jadi hukuman mati. Belum cukup, para slaver masih nyerang. 2 kota baru di Basilis Point dihancurkan, penduduknya bahkan dibunuh atau dirantai. Yen juga diserang makhluk-makhluk dari hutan dalam. Ghoul belang yang kaya mimpi buruk hidup. Roinar bertahan lebih dari setahun di sana, sampai satu hari kapal dari Zametar datang ke Yen, dan kota itu kosong. Semua orang hilang dalam satu malam. Gak ada mayat, gak ada tanda, cuma lenyap. Di titik itu, Nymeria sadar mereka gak bisa tinggal di sana. Dia manggil semua orang kembali ke kapal, lalu mereka berlayar lagi. 3 tahun berikutnya, mereka cuma jadi bangsa pengembara laut. Di Nat, mereka diterima dengan damai. Tapi Dewa Pulau itu mulai membunuh para pendatang dengan penyakit aneh. Di Summer Isle, mereka bikin pemukiman di batu karang yang akhirnya dikenal sebagai Isle of Women. Tapi tanahnya miskin, hasil panennya sedikit, dan banyak yang mati kelaparan. Ada juga yang putus asa dan ninggalin Nymeria. Mereka ikut pendeta bernama Druselka, yang bilang Mother of Freud memanggil anak-anaknya pulang. Mereka balik ke kota lama, cuma buat nemuin musuh yang udah nunggu. Kebanyakan dari mereka dibunuh atau diperbudak, tragis dan ironis. Dan di sini kita bisa berhenti sebentar dan mikir, Nymeria ini bukan pahlawan sempurna, tapi dia konsisten. Setiap keputusan yang dia ambil itu soal satu hal, kebebasan bangsanya. Bukan tanah, bukan kekayaan, tapi harga diri. Dan semua penderitaan ini akhirnya mengarah ke satu tempat yang kelak mengubah sejarah Westeros selamanya.